Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6386. Terima kasih atas kedatangan kalian, silakan masuk ke pulau untuk beristirahat. Lin Bai tersenyum tipis, dan mengundang beberapa orang ke pulau untuk beristirahat tanpa banyak bicara. Sang Guantong, putra suci Wen Tianzong, tersenyum dan mengangguk setuju, tetapi Zhao Xiantu dan Li Mo menunjukkan sedikit kebencian di wajah mereka. Zhao Xiantu mendengus dingin, Lin Bai, kami di sini bukan karena kami menerima undanganmu, tetapi karena kami tidak tahan melihat prajurit dari wilayah utara membakar tanah kami di wilayah timur. Benar, Li Mo mengulangi dengan kata-kata yang penuh kebenaran, meskipun kau dan aku memiliki dendam, tetapi sekarang musuh ada di depan, mari kita kesampingkan masalah dendam untuk sementara waktu, dan selesaikan hal-hal lain di wilayah utara terlebih dahulu. Lin Bai sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dikatakan keduanya, dia sudah menduga keduanya akan mengatakan itu, dan setuju sambil tersenyum. Ketika semua orang memasuki pulau, Chu Tingsui membagi para pendekar dari semua wilayah ke dalam perkemahan mereka masing-masing, membiarkan mereka tinggal bersama murid-murid dari sekte mereka sendiri, dan untuk menghindari gesekan dan perselisihan yang tidak penting. Setelah pengaturan selesai, Chu Tingsui datang menemui Lin Bai dan Chu Tinghan. Sekarang orang-orang yang seharusnya datang telah tiba, biarkan mereka beristirahat selama 1 atau 2 hari, dan kita akan mulai bertindak. Berdiri di puncak tertinggi pulau, Lin Bai mendongak saat ini, dan seluruh pulau dipenuhi oleh sosok-sosok pendekar di dalam dan di luar. Di pulau itu, terdapat sekitar 7 atau 800 pendekar dari wilayah Qitianzong, Kie Shenzong, Wan Shengshan, dan Kerajaan Chu. Di antara mereka, selain murid dan Tianjiao dari kekuatan masa kejayaan dan sekte-sekte teratas, lebih banyak lagi pendekar dari keluarga kecil dan menengah di alam iblis timur. Lin Bai bahkan menemukan Jiang Xuanzu dan murid-murid sekte iblis abadi lainnya di antara kerumunan. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pendekar wilayah timur di dunia perburuan telah berkumpul di sini. Selain itu, pendekar alam Taiyi Daoguo menyumbang proporsi yang sangat besar, hampir 60% dari para pendekar adalah pendekar alam Taiyi Daoguo. Ada juga pendekar di alam Taois, tetapi mereka hanya berjumlah sangat sedikit, sekitar 40%. Dengan kata lain, jika ada 1000 pendekar dari wilayah timur di sini, lebih dari 600 di antaranya adalah pendekar alam Taiyi Daoguo. Di puncak gunung, angin gunung terasa menusuk, Lin Bai merasakan hawa dingin merasuki seluruh tubuhnya tanpa alasan yang jelas, yang membuatnya menggigil tak terkendali. Chu Tingsui dan Chu Tinghan sedang mendiskusikan cara menghadapi para pendekar di wilayah utara. Pikiran Lin Bai terus melayang-layang dan ekspresinya menjadi lebih serius. Chu Tingsui sepertinya merasa ada yang tidak beres dengan keadaan Lin Bai, jadi dia bertanya dengan penasaran, Tuan Serigala, ada apa? Dia melihat ke arah pandangan Lin Bai, dan melihat mata Lin Bai tertuju pada semua orang di pulau itu. Melihat mereka, raut wajah Lin Bai menjadi semakin muram. Chu Tingsui juga memperhatikan keanehan Lin Bai, Tuan Serigala, ada apa? Dalam kesempatan di mana Chu Tinghan dan Chu Tingsui hadir, Chu Zimo biasanya tidak berhak berbicara, tetapi saat ini dia tersenyum dan berteriak, kakak ipar, ada apa denganmu? Begitu ucapan ini keluar, Chu Tingsui menutup mulutnya dan terkekeh, sementara Chu Tinghan menatap Chu Zimo dengan malu-malu dan marah. Chu Zimo tertawa kering dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa hari mengamati, baik Chu Zimo maupun Chu Tingsui menemukan bahwa hubungan antara Chu Tinghan dan Lin Bai luar biasa, dan sama sekali tidak seperti keadaan mereka biasanya. Terutama Chu Tinghan, di depan Lin Bai, mengubah ekspresi acuh tak acuh dan tanpa perasaannya di barak, dan selalu bersikap lembut dan ramah. Semua sikap dan tanda-tanda ini menunjukkan bahwa hubungan antara Chu Tinghan dan Lin Bai mungkin melampaui imajinasi mereka. Itulah mengapa Chu Zimo bercanda memanggil Lin Bai dengan sebutan, kakak ipar. Lin Bai juga terkejut dengan ucapan Chu Zimo. Ketika ia tersadar, ia tidak mempermasalahkannya, dan berkata dingin, lihatlah orang-orang di pulau itu sekarang. Chu Zimo mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi pada orang-orang di pulau itu? Para prajurit kuat dan kuda-kuda kuat, dan yang kuat seperti awan. Kita akan memenangkan pertempuran ini. Apakah ada yang salah? Hehe, jika kita menang, itu tentu saja yang terbaik. Lin Baihui melirik Chu Zimo terlebih dahulu, lalu berkata kepada Chu Tinghan, bagaimana jika kita kalah? Kedua saudari Chu Tinghan dan Chu Tingsui bingung dengan ucapan Lin Bai, dan mereka tidak mengerti teka-teki macam apa yang dimainkan Lin Bai. Chu Zimo juga sangat bingung, jika kita kalah, maka kita akan bertarung sampai mati dengan Beiyu. Tidak semudah itu. Lin Bai berkata kepada Chu Tinghan, di pulau ini,
hampir semua pemuda terbaik di wilayah timur dunia iblis telah berkumpul, bukan? Chu Tinghan mengangguk serius, benar, hampir semua pemuda kuat di seluruh wilayah timur ada di sini. Tuan Serigala, apa maksud Anda? Lin Bai tidak menjawab pertanyaan Chu Tinghan, tetapi terus bertanya, para pemuda kuat ini semuanya adalah orang-orang kuat kelas atas yang dibina oleh semua sekte dan keluarga dengan segenap upaya mereka, benar kan? Mereka semua akan menjadi pilar sekte dan keluarga di masa depan, kan? Kedua saudari, Chu Tingsui dan Chu Tinghan, mengangguk lagi. Tiba-tiba, mereka sepertinya mengerti sesuatu, wajah mereka menjadi ketakutan, dan punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Melihat perubahan di wajah kedua dewi itu, Lin Bai juga tahu bahwa mereka mengerti maksudnya, jadi dia berkata dengan suara rendah, jika kita kalah, semua pendekar muda dan berbakat dari seluruh alam iblis timur akan terkubur di sini. Chu Tingsui segera melanjutkan percakapan, dan tingkat seni bela diri di wilayah timur alam iblis akan memasuki periode kekurangan yang panjang, dan akan jatuh seperti tebing. Butuh 100 tahun untuk menumbuhkan pohon, tetapi 10 tahun untuk menumbuhkan manusia. Para pendekar Tianjiao ini adalah orang-orang kuat yang dibina oleh berbagai sekte dan keluarga dengan segenap kekuatan mereka, dan mereka akan menjadi pemimpin dan pilar keluarga dan sekte di masa depan. Jika mereka semua mati, hampir tidak mungkin bagi keluarga dan sekte ini untuk membina yang baru tanpa beberapa ratus tahun. Lin Bai berkata kepada Chu Tingsui, ada satu hal lagi, yaitu, jika semua pendekar sombong ini mati, dendam darah ini tidak hanya akan dibebankan kepada para pendekar utara, tetapi juga kepada negara Chu. Karena mereka semua mati di dunia perburuan negara Chu. Negara Chu harus bertanggung jawab atas hal ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, di dunia perburuan di masa lalu, meskipun ada orang suci dan orang suci yang gugur, mereka semua minoritas. Hanya satu atau dua orang suci yang mati. Jumlahnya tidak cukup besar untuk membangkitkan kemarahan publik. Petik 2. Namun, jika sejumlah besar pendekar Tianjiao dan putra suci serta orang suci mati di dunia perburuan, dan sekte serta keluarga tersebut bersama-sama melancarkan serangan, saya khawatir negara Chu mungkin tidak akan berani membuat orang marah. Chu Tinghan dan Chu Zimo mendengarkan dengan saksama. Ketika Lin Bai selesai berbicara, Chu Tingsui segera melanjutkan percakapan dan melanjutkan, agar tidak menimbulkan kemarahan publik, negara Chu kemungkinan besar akan memecat orang yang bertanggung jawab kali ini untuk mengakui kejahatannya. Jika membunuh satu orang bisa meredakan amarah dunia, siapapun akan melakukannya. Terutama di negara Chu. Chu Tingsui hampir memperhitungkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apa yang mungkin terjadi, hampir tanpa ada yang terlewat. Setelah selesai berbicara, raut wajahnya juga sangat serius, dan dia menatap Chu Tinghan dengan ekspresi khawatir. Jelas, kejadian ini telah melampaui harapan mereka. Bab 6387. Chu Tingsui dan Chu Tinghan juga merasa sangat pusing memikirkan hal ini. Meskipun mereka mengikuti Raja Liang sepanjang tahun untuk meredam kekacauan, mereka tahu bahwa gugurnya prajurit di medan perang adalah hal biasa. Mereka mengira medan perang kali ini akan sama seperti musim-musim biasa. Tetapi setelah Lin Bai mengingatkan, Chu Tingsui dan Chu Tinghan menyadari ada sesuatu yang salah. Para prajurit yang mereka pimpin di masa lalu semuanya adalah prajurit terlatih dari negara Chu. Sebagai seorang prajurit, Anda harus mengembalikan kain kafan kulit kuda, dan siap untuk mengabdikan hidup Anda untuk tanah ini setiap saat. Tetapi medan perang hari ini benar-benar berbeda. Para prajurit yang mereka pimpin bukanlah prajurit negara Chu, tetapi talenta terbaik dari keluarga dan sekte besar di wilayah timur alam iblis. Ketika seorang prajurit meninggal, hanya perlu dibayarkan uang pensiun. Tetapi Lin Bai dan Chu Tinghan tidak berani membayangkan kekacauan besar yang akan terjadi jika semua talenta tak tertandingi yang dibina oleh sekte dan keluarga ini meninggal. Saudari, apa yang harus saya lakukan sekarang? Chu Tingsui terdiam sejenak, dan tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik, jadi dia bertanya kepada Chu Tinghan. Chu Tinghan berubah dari kelembutannya sebelumnya di depan Lin Bai, dan wajahnya penuh dengan ketidakpedulian dan keagungan. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Lin Bai dan bertanya. Tanyakan pada orang-orang di belakangmu. Chu Tinghan jelas tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia memberi isyarat kepada Lin Bai untuk bertanya kepada Kaisar Chu. Lin Bai tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan berbalik untuk pergi. Chu Zimo dan Chu Tingsui bingung, dan dengan penasaran menatap punggung Lin Bai Yuan dalam keadaan kebingungan. Apakah ada seseorang di belakang Lin Bai? Kembali ke tebing, bibir dan gigi Lin Bai sedikit bergerak, dan dia mulai berbicara sendiri. Dia tahu apa yang dia katakan,
dan Kaisar Chu pasti akan mendengarnya. Yang mulia, apakah Anda mendengar percakapan barusan? Saya tidak tahu apa rencana Yang Mulia. Di Istana Surgawi Berbulu. Kaisar Chu, yang duduk di atas kursi naga, memutar-mutar gelas anggur di antara telapak tangan dan jarinya, wajahnya menjadi muram, dan matanya memancarkan tatapan tajam. Ia tentu saja mendengar percakapan antara Lin Bai dan Chu Tinghan dengan jelas, dan ia memang merasa malu karenanya. Di dunia perburuan di masa lalu, jika hanya satu atau dua putra dan putri suci yang meninggal, sekte dan keluarga tersebut tidak akan mampu membuat banyak masalah, dan tidak akan berani menentang Chu. Tetapi jika sejumlah besar prajurit Tianjiao dan putra serta orang suci gugur di dunia perburuan, dan sekte serta keluarga tersebut bersama-sama melancarkan serangan terhadap negara Chu, itu akan berakibat fatal. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Chu memandang semua leluhur dan tetua yang duduk di Yuhua Tiangong. Keluarga dan sekte yang duduk di Yuhua Tiangong semuanya adalah sekte dan keluarga teratas di alam iblis saat ini, dan para leluhur dan tetua ini memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa orang menyaksikan pertempuran ini dengan penuh semangat dan antisipasi, beberapa tampak murung seperti Kaisar Chu, dan beberapa memikirkan perkembangan selanjutnya setelah pertempuran ini. Setelah Kaisar Chu melihat sekeliling, ia memfokuskan pandangannya pada keluarga-keluarga Zongmen dari para pendekar dari wilayah timur dan para pendekar dari wilayah utara. Ia melihat para pendekar di wilayah utara, baik itu 4 sekte paling makmur di wilayah utara, sekte-sekte teratas, atau sekte-sekte biasa. Pada saat ini, wajah para leluhur dan tetua mereka penuh dengan antisipasi, tersembunyi di mata mereka. Dengan kegilaan, seolah-olah pemburu melihat mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Kaisar Chu melihat lagi para pendekar dari wilayah timur, dan melihat para pemimpin sekte dan keluarga, semuanya tampak sangat santai, dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat fajar kemenangan. Mereka memang pantas berada dalam keadaan ini. Sebelum setiap pertempuran besar dimulai, semua orang akan berpikir bahwa mereka akan menang tanpa ragu, dan hanya sedikit orang yang memikirkan akibatnya jika mereka gagal. Setelah Kaisar Chu berpikir dengan saksama, dia berbicara perlahan. Lin Bai, yang sedang duduk di tebing, tidak terburu-buru, menunggu jawaban Kaisar Chu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 jam penuh telah berlalu, tetapi dia masih belum menerima jawaban Kaisar Chu. Lin Bai tersenyum getir dari lubuk hatinya. Tampaknya Kaisar Chu juga terganggu oleh masalah ini. Setengah jam lagi berlalu. Lin Bai akhirnya menunggu tanggapan Kaisar Chu. Hanya ada beberapa kata yang terucap. Kalau begitu jangan sampai kalah. Suara Kaisar Chu seperti guntur, bergema di benak Lin Bai. Lin Bai merasa segar kembali, dan suara Kaisar Chu berlanjut, sekarang para pendekar dari wilayah utara telah datang untuk memprovokasi kalian, dan para pendekar dari seluruh alam iblis dan wilayah timur sangat marah. Jika pertempuran ini tidak dilakukan, hal itu pasti akan membangkitkan kemarahan para pendekar di wilayah timur, dan akan semakin sulit untuk diakhiri saat itu. Sekarang bukan hanya keluarga sekte utama di Yuhua Tiangong yang memperhatikan pertempuran ini, tetapi juga banyak pendekar yang memperhatikan pertempuran ini di depan lingkaran proyeksi di kota-kota besar di seluruh alam iblis timur. Pertempuran ini sudah di garis depan, dan harus dilakukan. Karena kalian ingin bergerak, jangan sampai kalah. Lin Bai dapat mendengar bahwa Kaisar Chu sangat tegas, seolah-olah masalah ini tidak dapat lagi didiskusikan. Kaisar Chu menambahkan, baru saja aku mengintip ekspresi para leluhur dan tetua dari sekte dan keluarga di wilayah utara. Mereka sangat bersemangat, seolah-olah mereka melihat mangsa mereka jatuh ke dalam perangkap. Kalian harus berhati-hati. Para prajurit utara benar-benar siap kali ini. Ini kemungkinan besar merupakan bagian yang sangat penting dari rencana mereka. Setelah mendengarkan analisis Kaisar Chu, Lin Bai tiba-tiba merasa tidak enak. Ada banyak pikiran di benaknya, tetapi seperti yang dikatakan Kaisar Chu, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Jika dia mundur sekarang, dia akan ditertawakan oleh para prajurit dari seluruh dunia. Yang lain akan berkata, para prajurit dari wilayah utara semuanya menunggangi para prajurit dari wilayah timur, buang air besar dan kecil, dan para prajurit dari wilayah timur bahkan tidak berani kentut. Dan para prajurit di seluruh wilayah timur juga akan berpikir bahwa kekuatan masa kejayaan yang memimpin mereka telah kehilangan keagungannya dan akan menimbulkan kekacauan di wilayah timur. Sepertinya memang tidak ada jalan keluar. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, setelah kita mulai dari sini, kuharap Yang Mulia akan siap. Jika kita menang, tentu saja semua orang akan senang. Jika kita kalah, maka Yang Mulia harus mencari cara untuk meredakan kemarahan alam iblis timur,
terutama kemarahan keluarga-keluarga sekte yang putra dan putrinya telah meninggal. Dan kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi di wilayah timur dunia iblis di masa depan. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia meninggalkan tebing, pergi mencari Chu Tinghan dan Chu Tingsui, dan menyampaikan maksud Kaisar Chu. Mendengar bahwa orang-orang di belakang, Lin Bai mengungkapkan pandangan mereka seperti itu. Chu Tingsui dan Chu Tinghan tentu saja tidak bisa berkata lebih banyak, mereka hanya bisa merencanakan masalah ini dengan sempurna, dan meminimalkan korban. Kaisar Chu di Yuhua Tiangong meneguk anggur di gelasnya dalam sekali teguk. Kali ini, dia tidak melanjutkan untuk menyampaikan pesan kepada Lin Bai, tetapi bergumam dalam hatinya, memang benar, begitu banyak prajurit tidak boleh dibiarkan mati. Setelah berpikir sejenak, ia duduk di kursi naga dan tiba-tiba tertawa, suaranya menggema hingga ke telinga semua orang di Yuhua Tiangong. Hehe. Semuanya, aku benar-benar tidak menyangka dunia perburuan tahun ini akan berkembang menjadi situasi seperti ini. Kaisar Chu pertama-tama tersenyum kecut. Seorang leluhur Shenzong wilayah utara buru-buru berdiri dan mengaku kepada Kaisar Chu, mohon maafkan saya, Yang Mulia Kaisar Chu. Putra suci sekteku, Bu Junfeng, melakukan berbagai macam kesalahan, yang bukanlah tujuan awalku dalam memurnikan Shenzong. Setelah perburuan di dunia perburuan selesai, dia akan kembali ke Shenzong, dan sekte kita akan menghukumnya dengan berat. Patriark Shenzong menjelaskan kesalahannya dalam beberapa kata, mengatakan bahwa ini adalah perilaku pribadi Bu Junfeng dan tidak ada hubungannya dengan Shenzong. Bab 6388. Leluhur Lian Shenzong mengakui kesalahannya dengan sangat tulus, seolah-olah semua hal ini benar-benar perilaku pribadi Shengzi Bu Junfeng, dan tidak ada hubungannya dengan Lian Shenzong. Namun kenyataannya, para tokoh besar dari sekte dan keluarga utama sangat menyadari bahwa jika tidak ada 4 sekte besar di wilayah utara yang memicu konflik, bagaimana Bu Junfeng bisa berani melakukan hal-hal ini. Kaisar Chu juga tahu bahwa ini adalah penolakan dari Shenzong, jadi dia hanya tersenyum dan tidak membahas detailnya, tetapi berkata, tidak masalah apakah ini dilakukan dengan sengaja oleh Bu Junfeng, atau ada seseorang di balik layar yang mengatur semuanya. Dan masalah ini telah berkembang hingga seperti sekarang ini. Petik 2. Ada begitu banyak orang dan pendekar yang terlibat, dan banyak dari mereka adalah putra-putra kebanggaan dari berbagai sekte dan keluarga di dunia iblis yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Jika mereka semua mati, sekte dan keluarga mungkin akan merasa sangat sedih. Kaisar Chu tiba-tiba menyebutkan masalah ini, sehingga semua prajurit bingung, dan mereka semua menatap Kaisar Chu di atas kursi naga, dengan tatapan ingin tahu di mata mereka. Jadi Kaisar ini memutuskan, untuk memberi mereka kesempatan. Kaisar Chu berkata sambil tersenyum, prajurit yang masih berada di dunia perburuan, selama mereka bersedia mengucapkan 3 kata, saya mengakui kekalahan, mereka akan segera dibunuh oleh dunia perburuan. Lingkaran itu berteleportasi menjauh dari dunia perburuan. Petik 2. Bahkan jika susunan aritmatika gagal sementara, Kaisar akan mengirim prajurit untuk membawanya pergi. Tentu saja, Kaisar Chu tertawa lagi, syarat ini berlaku untuk semua prajurit di dunia perburuan, bukan hanya untuk prajurit dari wilayah timur. Di dunia perburuan, tidak peduli apakah itu prajurit dari wilayah timur, prajurit dari wilayah utara, prajurit dari wilayah selatan, atau prajurit dari wilayah barat, selama mereka bersedia mengakui kekalahan, mereka dapat segera meninggalkan alam perburuan. Tentu saja, ini bukan tanpa syarat. Setelah mengakui kekalahan, aku akan sepenuhnya melepaskan hak untuk memilih spesies yang berbeda dari dunia perburuan. Kaisar Chu menyelesaikan ucapannya perlahan, membuat banyak prajurit di Yuhua Tiangong berpikir. Langkah Kaisar Chu jelas mencampuri urusan dunia perburuan, tetapi semua orang memikirkannya dengan cermat, ada begitu banyak prajurit yang terlibat dalam masalah ini, dan memang harus ditangani dengan cara ini. Begitu pernyataan ini keluar, hanya para prajurit utara yang tercengang, yang jelas di luar dugaan mereka. Para pendekar wilayah utara merumuskan rencana ini dengan maksud untuk membunuh sebanyak mungkin para pilihan surga dari wilayah timur di dalam dunia perburuan. Dengan cara ini, kekuatan para pendekar di wilayah timur akan hancur dari dasarnya. Seperti yang Lin Bai duga, para pemuda dari wilayah timur ini adalah orang-orang sombong yang didukung oleh berbagai sekte dan keluarga. Jika mereka mati, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk mengembangkan orang-orang sombong yang sama. Dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Tetapi usulan Kaisar Chu saat ini, selama para pendekar di dunia perburuan berteriak, aku mengakui kekalahan, mereka dapat segera dikirim oleh lingkaran sihir untuk meninggalkan dunia perburuan. Dengan cara ini, rencana para pendekar di wilayah utara setara dengan kekalahan lebih dari setengahnya.
Bagaimana menurut kalian? Kaisar Chu bertanya kepada semua pendekar yang hadir seolah-olah sedang berdiskusi. Semua pendekar yang hadir tentu saja mengerti bahwa inilah maksud Kaisar Chu dan negara Chu. Bahkan jika mereka menolak, Kaisar Chu akan mengaturnya seperti ini, jadi mereka menyetujuinya satu persatu. Beberapa junior sedang bertarung dan menimbulkan gangguan besar, memang sudah waktunya memberi mereka kesempatan untuk mengubah pikiran mereka. Langkah Kaisar Chu bijaksana dan ampuh, dan saya akan sepenuhnya mendukungnya. Ikuti kehendak Kaisar Chu. Semua prajurit yang hadir menyatakan dukungan mereka. Senyum di wajah Kaisar Chu semakin cerah. Dia memandang para prajurit utara dan bertanya, para prajurit utara, apakah kalian keberatan? Tentu saja ada keberatan. Para prajurit wilayah utara tidak berani berbicara, dan keempat sekte yang makmur bahkan lebih marah. Mereka tidak menyangka Kaisar Chu akan begitu, tidak tahu malu, dan ingin ikut campur dalam situasi di dunia perburuan. Tetapi bahkan keempat sekte paling makmur di wilayah utara pun tidak berani menentang Kaisar Chu saat ini. Bagaimanapun, ini masih di wilayah negara Chu. Setelah bertukar pandangan dengan leluhur sekte Shenzhen di wilayah utara dan leluhur sekte lain di sekitar mereka, mereka juga tahu bahwa mereka tidak berdaya untuk mengubah pikiran Kaisar Chu, jadi mereka hanya bisa memilih untuk setuju. Namun, ada juga seorang leluhur dari wilayah utara yang bertanya, Yang Mulia, bagaimana jika para prajurit dari wilayah timur dan wilayah utara yang ikut serta dalam pertempuran tidak mau mengakui kekalahan? Kaisar Chu tertawa, kalau begitu biarkan mereka bertarung sampai akhir. Lagi pula, Kaisar telah memberi mereka kesempatan. Jika mereka bersikeras untuk bertarung, maka biarkan mereka pergi. Bukan hanya para pendekar dari wilayah utara dan wilayah timur, tetapi juga dari wilayah lain. Kaisar ini memberi mereka kesempatan untuk pergi. Jika mereka tidak menghargainya dan mati di dunia perburuan, maka jangan salahkan kerajaan Chu karena tidak tahu berterima kasih dan tidak menghargai. Ternyata inilah tujuan Kaisar Chu. Baru ketika para pendekar di wilayah utara mendengar kata-kata ini, mereka memahami kelicikan Kaisar Chu. Inilah yang sebenarnya ingin dicapai Kaisar Chu. Memaafkan kesalahan besar, hanya ingin menghindari tanggung jawab. Harus diakui bahwa langkah Kaisar Chu benar-benar membawa kerajaan Chu keluar, dan itu bersih. Kaisar Chu telah memberi semua pendekar di dunia perburuan kesempatan, selama mereka mengatakan bahwa mereka mengakui kekalahan, dan secara sukarela menyerahkan semua mangsa yang diperoleh di dunia perburuan, mereka dapat segera meninggalkan dunia perburuan. Tetapi jika mereka tetap tidak patuh dan akhirnya mati di dunia perburuan, mereka tidak dapat menyalahkan Chu karena kejam, bagaimanapun juga, Kaisar Chu telah memberi mereka kesempatan. Sederhananya, dalam pertempuran antara prajurit wilayah timur dan prajurit wilayah utara, selama para prajurit tidak mau mengakui kekalahan, mereka semua memilih untuk bertarung sampai mati secara sukarela. Bahkan jika mereka mati pada akhirnya, mereka tidak dapat menyalahkan Chu. Para leluhur wilayah utara dan para leluhur serta tetua dari kekuatan lain di Yuhua Tiangong juga segera memahami maksud Kaisar Chu. Tentu saja, wilayah utara tidak memiliki alasan untuk menolak usulan Kaisar Chu, karena menurut pandangan mereka, sebagian besar prajurit di wilayah timur tidak akan memiliki sumber daya untuk mengakui kekalahan, dan pada akhirnya akan bertarung sampai akhir. Dan permintaan yang diajukan oleh Kaisar Chu sekarang hanyalah untuk memberikan perlindungan keamanan bagi hal-hal setelah pertempuran ini, dan untuk menyingkirkan negara Chu. Beiyu, saya tidak keberatan, dan saya ingin mendukung pilihan Kaisar Chu. Para prajurit dari wilayah utara bangkit satu persatu, menangkupkan tangan mereka dan berkata kepada Kaisar Chu. Bagus. Kaisar Chu menyeringai, dan berkata kepada Kasimmu, pergi dan beri perintah. Baik, ayah mertuamu segera menerima perintah itu. Tepat ketika seluruh dunia perburuan sedang berperang, para prajurit dari wilayah timur menelan pasukan mereka di pulau itu, dan para prajurit dari wilayah utara mendominasi Gunung Daksue. Para prajurit dari wilayah selatan dan wilayah barat juga berhenti, menyaksikan pertempuran dari jauh atau dekat. Pada saat ini, langit dunia perburuan mulai bergetar, dan kemudian suara seorang pria seperti bebek terdengar turun, bergema di dunia perburuan dan di telinga semua prajurit. Atas perintah Kaisar Chu. Hari ini, lebih dari separuh waktu di dunia perburuan, banyak Tianjiao memanfaatkan situasi untuk bertarung, yang telah melanggar secara serius gagasan asli perburuan di dunia perburuan. Petik 2. Oleh karena itu, sesuai perintah Kaisar Chu, semua pendekar di dunia perburuan, selama mereka bersedia menyerahkan semua mangsa yang mereka buru dan mengatakan, saya mengakui kekalahan, mereka dapat diteleportasi keluar dari dunia perburuan oleh lingkaran sihir. Jika lingkaran sihir gagal, mereka akan dibawa pergi secara paksa oleh negara Chu yang kuat.
Jika Anda tidak mau mengakui kekalahan secara sukarela, dan Anda tidak mau menyerahkan mangsa Anda akan menanggung konsekuensi dari apa yang terjadi di dunia perburuan setelah itu, dan Anda tidak ada hubungannya dengan negara Chu. Suara itu seperti kekuatan Tuhan, mengguncang dunia. Bab 6389. Di sebelah selatan Gunung Daksue dan pulau itu, terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi. Saat ini, gunung ini dipenuhi oleh para prajurit. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa para prajurit yang berkumpul di sini semuanya berasal dari wilayah selatan. Di antara mereka terdapat putra-putra suci dan prajurit biasa dari 4 sekte paling makmur di wilayah selatan, serta putra-putra suci dan prajurit dari sekte-sekte top lainnya dan sekte-sekte biasa di wilayah selatan. Putra-putra suci dan putri-putri suci dari 4 sekte paling makmur di wilayah selatan berdiri di puncak gunung, matahari dan bulan berdiri berdampingan dengan mereka, dan lautan awan mengepul dari kaki mereka. Keempat orang itu memiliki temperamen yang berbeda. Jiang Yu, putra San Haizong, mengenakan pakaian putih, seperti peri yang diasingkan. Tuo Baxin, putra suci dari Sekte Barbar, menarik napas dalam-dalam penuh keagungan, seperti gunung yang besar dan kokoh. Rong Yunxin, orang suci dari lembah Conggu di Xinjiang Selatan, tampak acuh tak acuh, seperti peri di Istana Bulan. Suara seperti naga itu bergema, membuat keempatnya mengerutkan kening dan menatap langit dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ini suara pelayan di samping Kaisar Chu, ayah mertuamu. Jiang Yu, putra suci San Haizong, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Wu Zongsheng Ziling mengerutkan kening, dia pasti menyampaikan perintah Kaisar Chu, dia tidak berani menyampaikan perintah Kaisar Chu kepada para pendekar di dunia perburuan. Rong Yunxin, orang suci dari lembah serangga di perbatasan selatan, berkata, ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia perburuan. Kaisar Chu sendiri bertindak untuk ikut campur dalam perburuan di dunia perburuan. Sepertinya keadaan telah berkembang sampai pada titik di mana, di Yuhua Tiangong, orang yang duduk di tahta tertinggi kerajaan Chu merasa sedikit kehilangan kendali. Dia benar-benar mulai melanggar tradisi dan mulai ikut campur dalam dunia perburuan. Tuo Basin, putra suci dari Sekte Barbar, mengerutkan bibir dan tersenyum, Kaisar Chu ini bukanlah orang biasa. Dia telah melakukan banyak hal yang melanggar tradisi dalam hidupnya. Ini bukan yang pertama, dan aku yakin ini bukan yang terakhir. Jiang Yu, putra suci San Haizong, mengerutkan alisnya dan menundukkan matanya. Ia berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, langkah Kaisar Chu pasti memiliki makna yang dalam. Namun, dengan kata-kata Kaisar Chu, diperkirakan pertempuran berdarah antara prajurit wilayah utara dan prajurit wilayah timur tidak akan begitu tragis. Di sebelah barat Gunung Daksue dan pulau itu, terdapat juga beberapa puncak yang menjulang tinggi, tempat para pejuang dari wilayah barat berkumpul saat ini. Para pendekar dari negara-negara di wilayah barat masing-masing menduduki gunung ini, menghadap ke arah Gunung Daksue dan pulau itu. Mereka jauh dari medan perang, namun merasa sangat dekat. Dia memperhatikan pertempuran ini dengan saksama. Luo Qiu, putra suci Sekte Iblis Pedang Terbang di wilayah utara, dan Sangguan Xiu, pangeran kerajaan Sahailong, semuanya ada di sini. Termasuk Lu Heng, putra suci Sekte Boneka yang jarang muncul di dunia iblis, dan Wu Fengjun, pangeran boneka kerajaan 5 elemen, juga ada di sini. Setelah mendengar suara ayah mertuanya, mereka juga tampak bingung. Apa yang terjadi di sini? Apakah negara Chu ikut campur dalam urusan dunia perburuan? Petik 2. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini ya. Para pendekar dari negara-negara di wilayah barat telah mengalami pertempuran dan pertarungan sepanjang tahun, jadi mereka juga memahami hal ini. Mereka secara bertahap memahami bahwa Kaisar Chu pasti telah menerima dukungan dari banyak sekte dan keluarga di Istana Yuhuatian untuk menyampaikan perintah ini. Jika tidak, bahkan jika negara Chu memiliki dunia perburuan dan merupakan penguasa dunia perburuan, Kaisar Chu tidak akan berani membuat kemarahan publik dan mengeluarkan perintah ini. Sekarang perintah ini muncul, tentu saja mendapat dukungan. Mereka secara bertahap menyadari, Kaisar Chu mungkin juga merasa bahwa masalah ini sedikit demi sedikit lepas kendali negara Chu, dan dia dengan panik menyelidiki hingga ke ambang kehancuran. Itulah mengapa Kaisar Chu harus melanggar tradisi dan mengeluarkan perintah. Di dalam pulau. Tepat setelah Lin Bai memberitahu Chu Tinghan dan Chu Tingsue tentang berita yang didapatnya dari Kaisar Chu, sebelum dia pergi, perintah Kaisar Chu datang. Suara ayah mertuamu terdengar di pulau itu, dan hampir semua prajurit di wilayah timur mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, mendengarkan perintah tersebut. Apakah ini kehendak Kaisar Chu? Setelah Lin Bai mendengar perintah itu, dia memikirkannya dengan cermat.
Asalkan dia mengatakan akan mengakui kekalahan dan menyerahkan semua mangsa yang didapatnya di dunia perburuan, dia bisa segera meninggalkan dunia perburuan. Ini sudah merupakan bantuan di luar hukum dari Kaisar Chu. Dengan cara ini, dalam pertempuran antara prajurit wilayah timur dan prajurit wilayah utara nanti, jika seseorang berada di titik kritis hidup dan mati, asalkan mereka mengakui kekalahan, mereka dapat segera pergi. Meskipun mangsa di dunia perburuan hilang, setidaknya satu nyawa dapat diselamatkan. Yang mulia benar-benar punya ide bagus. Chu Tingsui mengerutkan bibir dan tertawa setelah mendengar perintah itu, singkirkan kerajaan Chu sepenuhnya. Chu Tingsui bingsui cerdas, jadi dia secara alami mengerti maksud Kaisar Chu, tetapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Chu Tinghan berkata, sampaikan perintah yang mulia sekali lagi, agar semua prajurit di wilayah timur di pulau ini mengingatnya dalam hati mereka. Jika di tengah pertempuran besar, ketika nyawa mereka terancam, suruh mereka segera mengakui kekalahan dan meninggalkan dunia perburuan. Tetapi Chu Zimo berkata, saudari, setelah mengakui kekalahan, dia secara otomatis menyerahkan semua mangsa di dunia perburuan. Para prajurit ini mungkin tidak akan mudah menyerah. Chu Tinghan tidak berbicara, tetapi Chu Tingsui tertawa, apakah mereka mau mengakui kekalahan adalah urusan mereka, kita hanya perlu menyampaikan perintah Kaisar Chu. Mengerti, kakak? Chu Tingsui menatap Chu Zimo sambil tersenyum. Chu Zimo bingung, meskipun dia masih belum sepenuhnya mengerti, tetapi dia tidak ingin bertanya lagi. Jika dia terus bertanya, dia akan diberi pelajaran oleh kedua saudari itu, menyebutnya bodoh dan tolol. Aku mengerti. Chu Zimo hanya menunggu untuk berpura-pura mengerti, lalu berbalik dan pergi untuk menyampaikan perintah. Apakah dia benar-benar mengerti? Lin Bai melihat ke belakang Chu Zimo dengan senyum masam dan bertanya kepada Chu Tinghan dan Chu Tingsui. Tidak, Chu Tinghan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Kaisar Chu. Chu Tingsui juga melihat bahwa Chu Zimo berpura-pura mengerti. Di dalam Gunung Daksue, banyak orang suci di wilayah utara yang baru saja mendengar perintah dari Kaisar Chu datang ke Bu Junfeng, dengan marah menuduh Kaisar Chu melanggar tradisi dan mencampuri urusan dunia perburuan. Kaisar Chu, apa maksudnya ini? Beraninya Anda secara terang-terangan mencampuri urusan dunia perburuan. Bukankah Anda mengatakan bahwa perburuan di dunia perburuan itu adil dan jujur? Kesembilan putra suci dari keluarga Dao Surgawi semuanya menyatakan ketidakpuasan yang kuat. Bahkan Bu Junfeng tampak murung. Shen Xinghe, putra suci dari Sekte Pemurnian Jiwa, diselimuti awan bayangan, tidak dapat melihat kebahagiaan atau kemarahan. Luan Tang, putra suci Sekte Pemurnian Mayat, memasang wajah kaku dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hanya 9 putra suci klan Dao Surgawi, serta putra suci dari sekte-sekte teratas lainnya di wilayah utara, yang menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan yang kuat. Putra suci Bu Junfeng, dengan cara ini, rencana kita untuk memusnahkan semua pemuda di wilayah timur mungkin akan berakhir tanpa masalah. Petik 2. Selain itu, kita telah membayar harga yang sangat mahal, dan akan sia-sia untuk membangun sejumlah besar pusat kultivasi iblis di Gunung Daksue. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan leluhur dan para tetua kita di wilayah utara. Bagaimana kita bisa mentolerir perintah seperti itu dari Kaisar Chu? Banyak putra suci berkata dengan marah. Bu Junfeng berada dalam keadaan putus asa, dan banyak orang suci yang hadir membuat keributan. Dia berteriak dingin, diam. Bab 6390. Diam. Bu Junfeng berteriak tegas, dan semua orang suci dan sesepuh yang hadir yang terus mengeluh terdiam dan menatap Bu Junfeng. Bu Junfeng juga merasakan sakit kepala hebat karena masalah ini. Setelah semua orang yang hadir tenang, dia mengusap bagian tengah alisnya dan berkata sambil berpikir keras, Kaisar Chu berani mengeluarkan perintah ini, jelas karena persetujuan banyak tetua dan leluhur Yuhua Tiangong. Mereka mendukungnya. Leluhur dan tetua kita di wilayah utara pasti menentangnya, tetapi perintah itu telah dikeluarkan, yang berarti keberatan mereka tidak valid, atau mereka mendukung langkah Kaisar Chu. Petik 2. Apapun alasannya, perintah Kaisar Chu telah dikeluarkan, dan kita harus mematuhinya. Ini sebenarnya bagus. Bu Junfeng memikirkannya dengan saksama, perintah ini tidak hanya untuk para pendekar wilayah timur, tetapi juga bermanfaat bagi kita para pendekar wilayah utara. Jika dalam pertempuran besar, nyawa para pendekar dari wilayah utara terancam, mereka dapat mengakui kekalahan dan meninggalkan dunia perburuan, yang juga dapat mengurangi banyak korban. Tidak perlu membahas masalah ini lagi, semuanya akan berjalan sesuai rencana semula. Bu Junfeng dengan cepat menemukan cara untuk menenangkan hati orang-orang, sehingga para santo dan orang suci yang hadir dapat bersatu kembali dan berkonsentrasi untuk menghadapi para pendekar dari wilayah timur.
Setelah selesai berbicara, Bu Junfeng mengganti topik, apakah ada pergerakan dari para pendekar wilayah timur? Pendekar dari wilayah utara, yang bertugas memata-matai intelijen, berdiri dan berkata, 4 sekte paling makmur di wilayah timur, serta keluarga dan sekte di wilayah masing-masing, hampir semuanya telah tiba. Itu hampir seperti yang kita harapkan. Meskipun semua ini sesuai dengan rencana kita, tetapi pendekar itu ragu-ragu untuk berbicara, wajahnya penuh kesedihan. Bu Junfeng bertanya, tetapi apa? Pendekar itu menjawab, tetapi sekarang jumlah pendekar di wilayah timur hampir mencapai 7 atau 800, dan sebagian besar dari mereka adalah pendekar di alam Tai Daoguo. Mereka hampir 2 kali lebih cepat dari kita. Jumlah pasukan kita tidak lebih banyak. Jika kita bertempur secara langsung, kemungkinan besar kita akan gagal. Bu Junfeng mengangguk sambil berpikir, apakah ada berita lain? Prajurit itu melanjutkan menjawab, menurut perkiraan kami, setelah semua prajurit dari wilayah timur tiba, mereka akan memiliki waktu istirahat paling lama 1 atau 2 hari sebelum mengerahkan pasukan mereka ke Gunung Daksue. Ini juga hari pertempuran menentukan kita melawan para pejuang dari wilayah timur. Begitu, Bu Junfeng mengangguk berulang kali, dan bertanya tentang situasi di Gunung Daksue, apakah lingkaran sihir sudah siap? Prajurit yang bertanggung jawab membangun lingkaran sihir berdiri dan menjawab, Tuan Mo Lianchuang telah menyelesaikan pembangunannya, dan semua lingkaran sihir kecil, formasi tambahan, formasi penjaga, formasi umum, dan formasi militer sudah siap. Sekarang tunggu para prajurit dari wilayah timur datang. Baik, Bu Junfeng mengerutkan kening, matanya menajam, untuk menghindari malam-malam panjang dan mimpi buruk, segera kirim tantangan kepada para prajurit wilayah timur dan biarkan mereka datang ke Gunung Daksue untuk pertempuran yang menentukan. Rencana awal Bu Junfeng adalah menunggu jumlah prajurit dari wilayah timur lengkap, dan mereka hampir siap datang ke Gunung Daksue untuk mati. Jika prajurit dari wilayah timur datang dengan gegabah, tidak mengetahui formasi pemurnian iblis agung, dan tersesat ke dalamnya, sebagian besar prajurit mungkin akan langsung dimurnikan menjadi abu terbang oleh formasi tersebut. Ini adalah hal yang baik bagi para prajurit wilayah utara. Namun, karena Kaisar Chu tiba-tiba ikut campur dalam urusan dunia perburuan, Bu Junfeng juga khawatir jika penundaan terus berlanjut, itu hanya akan membuat situasi semakin tidak terkendali. Jadi Bu Junfeng harus mempercepat prosesnya. Mengetahui bahwa formasi besar pemurnian iblis untuk rakyat biasa di Gunung Daksue telah dibangun, Bu Junfeng segera memerintahkan para petarung dari wilayah timur untuk datang ke Gunung Daksue untuk pertempuran yang menentukan. Di antara langit biru dan laut yang tenang, tidak ada gelombang sama sekali. Para perwira dan prajurit batalion Xuanwu dari Istana Pangeran Liang, yang sedang berpatroli di sekitar pulau, tiba-tiba melihat sesosok muncul di arah Gunung Daksue, dan segera menjadi waspada. Setelah beberapa transmisi suara terbang keluar, Chu Zimo membawa beberapa prajurit batalion Xuanwu ke depan di arah Gunung Daksue, dan mengamati sosok-sosok yang mendekat. Jangan lakukan itu, kami tidak punya niat jahat. Beberapa sosok yang terbang keluar dari gunung salju berteriak keras sebelum mereka mendekat. Chu Zimo juga memberi isyarat kepada para prajurit Kam Xuanwu di sekitarnya untuk tenang dan tidak bertindak gegabah. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan para prajurit wilayah utara yang secara bertahap mendekat. Dia melihat bahwa pakaian orang-orang ini tidak berbeda dengan pakaian prajurit biasa di wilayah utara, mengenakan kulit binatang, memperlihatkan otot-otot besar tubuh mereka saat itu. Gaya mereka juga sangat kasar, dengan kulit gelap dan radang dingin di wajah mereka, yang berwarna biru dan ungu. Prajurit dari wilayah utara, apa yang kalian lakukan di sini? Melihat pakaian mereka, Chu Zimo tahu mereka adalah prajurit dari wilayah utara, jadi dia tidak menunjukkan rasa hormat, dan berkata dingin, mengapa kalian tidak kembali dan mencuci leher kalian dan menunggu mati? Pemimpin prajurit dari wilayah utara adalah seorang lelaki tua dengan alis abu-abu dan rambut putih. Dia melangkah maju dengan seringai, aku sudah mencuci leherku, tapi aku tidak tahu apakah prajurit dari wilayah timur berani mengambilnya. Kami takut prajurit dari wilayah timur tidak akan berani datang, jadi kami datang ke sini untuk bertarung. Sambil berbicara, prajurit utara mengeluarkan gulungan yang terbuat dari kulit domba dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke Chu Zimo. Setelah Chu Zimo mengambilnya, dia ingin membukanya dan melihat isinya. Prajurit wilayah utara mencibir, kau tidak berhak membaca buku perang, kembalikan ke Tuan Serigalamu, dan biarkan dia membacanya sendiri. Aku tidak berhak melihat. Chu Zimo mengangkat alisnya, apakah kau tahu siapa tuan muda itu? Tentu saja aku tahu. Prajurit wilayah utara itu tahu identitas Chu Zimo dengan jelas, putra tunggal Liang Wang, putra sulung Chu Zimo.
Senang mengetahuinya. Chu Zimo mendengus dingin, melihat kau adalah utusan, dan kedua pasukan sedang berperang, jika kau tidak membunuh utusan itu, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Pergi. Sebelum prajurit wilayah utara pergi, dia dengan provokatif mengucapkan beberapa kata lagi. Sambil memegang surat perintah perang, Chu Zimo memerintahkan para prajurit yang berpatroli untuk lebih waspada mencegah prajurit dari wilayah utara merampok perkemahan, lalu dia membawa surat perintah perang itu untuk menemui Chu Tinghan. Setelah Chu Tinghan menerima surat perintah perang, dia pertama-tama memanggil Chu Tingsue dan Lin Bai. Lin Bai mengambil surat perintah perang, membukanya dan membacanya, pena itu seperti ular, menulis sepotong prosa kecil dengan penuh semangat, ketajaman pena itu seperti es dan salju yang menyelimuti tanah wilayah utara sepanjang tahun. Tertulis, Putra bijak Sekte Tian Sui, Lang Hou dari negara Chu, secara pribadi dipercayakan oleh Lin Bai. Saya mendengar bahwa wilayah timur alam iblis adalah rumah bagi orang-orang luar biasa dan berbakat. Ada 90.000 mil udara ungu di atas, dan 3.000 orang Tianjiao di bawah. Itu bukan hanya kampung halaman seni bela diri, tetapi juga mutiara alam iblis. Itulah mengapa hari ini saya membawa serta para pendekar dari wilayah utara untuk menanyakan kepada para pendekar dari wilayah timur tentang keahlian terbaik mereka. Kita akan membentuk formasi di Gunung Daksue dan mengundang prajurit dari wilayah timur untuk datang dan menghancurkan formasi tersebut. Semoga Saudara Lin setuju, izinkan aku menunggu untuk melihat sekilas kejayaan wilayah timur. Jika Kakak Lin menolak, aku tidak akan memaksanya, aku hanya akan mendesah, para pendekar di wilayah timur semuanya pengecut. Putra Suci Sekte Pemurnian Dewa Wilayah Utara, dengan hormat, Tuan Bu Junfeng. Setelah membaca sarung tangan itu, Lin Bai memberikannya kepada Chu Tinghan, Chu Tingsue, Chu Zimo, dan yang lainnya untuk dibaca dengan saksama. Setelah membacanya, Chu Tingsue berseru, "Cek cek cek, tulisan tangan Bu Junfeng sangat bagus, sama sekali berbeda dari para pendekar di wilayah utara yang kuingat." Chu Tinghan berkata, "Ada juga orang-orang di wilayah utara. Ada sekte besar, dan ada juga keluarga besar, tidak semua pendekar di wilayah utara pilih-pilih, dan ada juga orang-orang yang telah lama membaca buku-buku militer.